Jadinya langka ditimbun, mahal deh. Gitu, oke. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Bulan April lalu saya rakit PC pakai memori RAM Clef Bolt V ini, tapi yang speednya 6000 MHz CL30. Harganya waktu itu 1,7 jutaan. Nah sekarang ada yang lebih kenceng, ini 2 kali 16 GB 6400 MHz CL-nya sama ya, CL30. Bulan lalu sih ya harganya masih sama, tapi pas saya buat video ini harganya berubah. Ya memang bukan dari brand Clef aja ya, hampir semua brand ya, brand memori harganya meningkat. Ya kita mah konsumen nggak bisa nawar ya. Alasan ya naik memori RAM kalian juga pastinya udah pada tahu lah ya. Samsung udah berhenti bikin chip DDR4, jadinya langka ditimbun, mahal deh. Gitu. Oke, di sini saya akan fokus aja ke performa memori RAM ini. Apakah dengan speed dinaikkan jadi 6400 MHz ini tetap bakalan stabil, tetap jadi makin kencang, atau saya juga nanti akan melakukan overclock ya, sampai mana performanya ya. Nanti juga pengujiannya saya akan bandingkan ya. Kalau hasilnya ini positif, ya ini adalah sweet spot terbaik ya memori RAM ya untuk performa di tahun ini. Clef Bolt V ini warnanya tuh ada yang abu-abu dan ada yang putih. Kemarin nih saya pakai yang abu-abu. Heatsinknya ini lumayan cukup premium ya karena desainnya yang elegan. Variannya ini mulai dari 6000 MHz CL28 sampai yang 7200 MB/s CL34. Profilnya ya udah lengkap ya untuk Intel, AMD, Expo dan XMP ada. Garansinya pastinya lifetime. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya ya. Motherboard yang saya pakai di sini pakai X670E, terus BIOS motherboardnya pakai versi yang terakhir ya, versi 3.5. Terus prosesornya Ryzen 7 7700X. Power supply yang digunakan udah pastinya saya pakai XPG Pylon 650 watt 80 plus bronze dan GPU-nya RTX 3060. Kita lihat dulu ya spek memori RAM dari Tipen Burner. Manufakturnya ini dari Hynix ya, SK Hynix. Seriesnya Clef, modulnya Essence Core. Ya Essence Core Clef juga. Chip Hynix, nah Edai 1,4 volt. Defaultnya ini 2400 MHz atau 4800 MHz CL40. Performa Expo-nya atau XMP-nya di 6400 ya CL30 sesuai dari web resminya. Pengujian kali ini saya lakukan 3 tahap. Yang pertama, si memori RAM ini tuh default CL40. Jadi default tuh tancapkan nggak diapa-apain. Terus yang kedua berjalan di Expo di 6400 MHz CL30 sesuai dengan spek yang di kemasannya ya. Terus yang ketiganya saya overclock ke 6800 MHz CL32. Oke, kita mulai dari AIDA 64 ya. Kita lihat speed read RAM ketika default hanya di 52.453 MB/s aja. Perbedaan signifikan ya, lebih kencang ketika RAM berjalan di 6400 MHz yakni menyentuh 59.018 MB/s. Dan ketika RAM berjalan di overclock 6800 MHz hanya sedikit peningkatan di sini 59.313 MB/s. Begitu juga dengan kecepatan write-nya antara default dan saat berjalan Expo terlihat peningkatannya signifikan juga. Kalau untuk latensi, memang RAM ini tuh lebih stabil ketika berjalan di speed 6400 CL30 ya, ini ketat banget. Latensinya paling kecil 73,7 nanosecond. Beda tipis lah ya, mungkin karena latensinya juga CL32 6800 MHz ini lebih longgar. Jadi latensinya di 74,6 nanosecond. Lalu untuk benchmark, saya coba juga di OCCT ya. Clef Bolt V ini ketika default masih sama, tertinggal jauh ya, mulai dari speed read, write, cache memorinya juga ya sama. Di sini hanya mendapatkan latensinya 107,78 nanosecond. Ketika jalannya Expo atau di 6400 MHz, latensinya 92,32 nanosecond, dan ketika di speed 6800 91,76 nanosecond. Kalau dari hasil pengujian sintetis ini, speed paling kenceng ya terlihat lebih baik ya. Tapi, nah ini gimana kalau misalkan kita tes main game? Apakah ngaruh nggak sih? Oke, di sini saya akan coba tes di game Dirt 5. Ini game balap-balapan ya. Saya coba tampilkan aja semua pengujiannya antara speed RAM default, profilnya aktif Expo 6400 dan ketika overclock ke 6800 MHz. Kalian bisa lihat nih perbandingan di dalam gameplay ya. Di sini bisa lihat ya FPS game semua pengujian ini tuh ya hampir sama, lancar, minim drop FPS, nggak ada lag ya. Terpantau usage-nya berkisar terpakai antara 9 dan 10 GB. Intinya ketiga pengujian yang saya lakukan ini semuanya aman. Namun
ketika selesai benchmark, hasil FPS tuh ya saya udah coba beberapa kali, sering unggul ketika memori RAM berjalan Expo 6400 CL30. Walaupun ya beda hanya 2-3 FPS aja. Di akhir benchmark mendapatkan average tertinggi 86,2 FPS dengan low 1% 72,7 FPS ketika RAM berjalan Expo atau 6400 CL30. Terpaut 3 FPS ketika RAM berjalan default ya, mendapatkan 85,7 FPS ketika RAM berjalan di 6800 MHz CL32. Ya selisihnya ya kecil ya, 1-3 FPS-an aja. Tambahan aja, benchmark 7-zip di sini saya lakukan ya, speed ketika berjalan default berasanya tuh pelan banget, hanya di 35 ribuan megabyte per secondan. Berbeda ketika jalan 6400 MHz dan 6800 MHz, speednya di 39 ribuan. Ya, hampir sama ya. Memang kalau untuk multitasking, render, loading, kerasa ya kalau speed RAM tuh sangat dibutuhkan sekali. Bahkan size besar juga tidak jadi patokan makin cepat. Seperti usage game tadi ya, itu kan terpakai sekitar 10 GB-an aja. Ya memang sih ada juga yang butuh size RAM besar seperti game AAA, ya nggak semua ya. Terus ketika kita streaming game ya butuh size besar. Terus ketika editing dengan resolusi tinggi itu juga perlu size RAM besar. Cuman ya harus diperhatikan juga, prosesor harus kencang juga supaya bisa mengimbanginya. Nah, gimana menurut kalian tentang performa si Klep Volt V ini? Ya, cukup garang sih, apalagi kalau kalian jago overclock. Kayaknya ini bisa lebih kenceng lagi ya. Speednya bisa lebih tinggi dan CL-nya bisa diketatin lagi. Ini mantep banget kayaknya. Performa menurut saya sih ini cukup stabil, kenceng, desainnya juga elegan. Sayang ya, harganya DDR5 sekarang naik. Kalian bisa cek aja nanti harga terupdate di deskripsi ya. Ini tuh harga naik bakalan berlanjut sampai ke tahun 2026 pertengahan ya. Semoga aja nanti harga memori RAM nggak melejit lebih tinggi lagi. Jika nih ya ada yang nimbun memori RAM, aduh ya janganlah ya, kasihan nanti konsumen-konsumen seperti kita gamer-gamer mau beli memori RAM, mau rakit PC mahal di memori RAM ya. Ya mudah-mudahan lah ya stoknya nanti aman, harganya makin stabil. Oke, gimana menurut kalian tentang performa si Klep Volt V ini? Menurut saya sih ini bakalan jadi sweet spot ya, dengan speed 6400 MHz, CL-nya 30, ini ketat banget ya. Jadi punya performa yang cukup kenceng dan tinggi. Kalau misalkan harganya ini masih 1,7 jutaan, udah ini paling worth it banget ya. Dengan speed seperti ini harganya 1,7. Tapi sekarang kayaknya udah mahal ya. Gimana menurut kalian? Apakah ada saran, komentar, kritik? Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.